Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, jamaah ikhwah fiddin yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah barokah ini kita kembali bisa bertemu, bermuajahah untuk membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita syukuri, apalagi kita sekarang bertepatan pada bulan Muharram, salah satu bulan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Dan alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia itu. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanah 12 syahra, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, wa Rajab, ma baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu Rajab Mudhar, yang antara 2 Jumadai, ya. Ini yang mulia. Kemuliaannya luar biasa sampai Allah kemudian mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kau mendolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Yang jadi pertanyaan, bukankah kita juga enggak boleh berdolim, melakukan kedoliman di luar-luar bulan Dzulhijjah? Ya. Jawabannya benar. Akan tetapi di bulan Muharram ini Allah larang khusus, artinya di situ ada, ya, kekhususan di bulan-bulan suci, di bulan-bulan mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang berzalim di bulan yang mulia ini, artinya dosanya lebih besar. Fahmul mukhalafah, kalau kita pahami sebaliknya, artinya orang yang beramal di bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan kemudian Rajab, berarti pahalanya lebih besar dan memiliki keutamaan tertentu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahi al-muharram. Puasa yang paling utama
setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala Muharram. Bulan-bulan yang lainnya tidak diidzofahkan, disandarkan kepada Allah, tapi bulan Muharram diidzofahkan. Ya. Kalau bulan yang lain ya Ramadan, ya. Kemudian Syawal, tidak ada idzofah, tapi ini Syahrullahi, bulan Allah. Artinya kalau diidzofahkan ini menjadikan sesuatu yang disandarkan kepada Allah, artinya mulia. Seperti bait, rumah, kalau baitullah berarti rumahnya Allah, mulia. Ka'bah, onta, naqah, kalau disandarkan naqatullah, ontanya Allah, berarti mulia, enggak boleh dibunuh. Ternyata masih dibunuh, turunlah azab, ya. Jadi ini kita disadari atau tidak disadari berada di bulan yang suci, yang mulia, yang kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan puasa sebaik-baik puasa, waalaikumsalam, setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Tersisa ulama khilaf, apakah kita boleh puasa berturut-turut 1 bulan di bulan Muharram? Ada yang mengatakan boleh, silahkan. Ada yang mengatakan awal-awal aja, ya, karena kita tidak boleh puasa dahr, puasa selamanya. Tapi yang jelas, yang rajih insyaallah itu boleh kita puasa 1 bulan, ya, kalau kita mampu di bulan Muharram. Dan itu bukan puasa dahr. Kenapa? Karena cuma 1 bulan. Yang dimaksud puasa dahr itu ya selama-lamanya. Buktinya apa? Kalau ada orang yang kemudian punya hutang, ya, pengen mengqadha puasa Ramadan berturut-turut atau puasa kafarah 1 bulan berturut-turut, boleh, ya. Kalau nggak mampu maka minimal puasa apa? Asyura, ya. Kata Nabi SAW, siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana qablaha. Puasa Asyura, ya, kata Nabi SAW, pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Ada yang kemudian mengatakan, kalau begitu kemarin kita sudah puasa Arafah, pahalanya setahun yang akan datang, ya, menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Lah kalau kita puasa di Asyura berarti susuk ibaratnya, berarti lebih dong gitu. Ya, kita jawab mungkin, kita takut belum tentu kemudian puasa kita diterima, ya. Kalau seumpama diterima maka akan memiliki bonus, artinya, ya. Maka saya mengingatkan pada diri saya sendiri, ya, kemudian para jamaah, di bulan Muharram ini kita lebih memperbanyak, ya, ibadah termasuk puasa, khususnya puasa. Kalau ditanya apakah ada ibadah khusus seperti sholat Muharram atau zakat Muharram atau kemudian ibadah-ibadah yang lain, nggak ada. Yang khusus, ya, adalah puasa Asyura. Dan kemudian Nabi setelah itu kemudian diprotes, ya Rasulullah, apakah kita tidak menyamai orang Yahudi gitu. Orang Yahudi ketika lamma qadima Nabi SAW al-Madinah, ya, melihat orang-orang Yahudi puasa, ya. Ketika ditanya, hada yaumun salih, ini hari bagus, najallahu Musa min Fir'aun, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, ya, minkum, kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi puasa. Sahabat bertanya, bukankah kita sama? Nah, Nabi nggak senang menyamai orang Yahudi, maka kemudian Nabi mengatakan, la in ishtu fi, ya, sanatil muqbilah, kalau seumpama aku hidup di tahun yang akan datang, atau kama qala Nabi SAW, maka saya akan puasa Tasu'a. Nah, ini namanya sunnah hamiyah. Ternyata Nabi meninggal dunia, maka kita dianjurkan kalau mau puasa ya 9, 10. Nah, kalau seandainya nggak bisa, boleh nggak puasa 10 Asyura saja? Kalau Syekh bin Bas mengatakan makruh, ya. Tapi ini pendapat Syekh bin Bas dan memiliki hujah. Kenapa? Karena hujahnya jelas. Kata Syekh bin Bas, Nabi mengatakan kalau saya masih hidup, ya, maka puasa Tasu'a. Tapi ulama-ulama lain mengatakan tidak. Cukup kalau seandainya kita nggak bisa puasa 7, 9, ya, pada 9 Muharram, kemudian kita mau puasa 10, itu sudah mendapatkan keutamaan pahala. Dengan apa? 1 tahun dosa kita yang telah berlalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, termasuk Syekh Al-Utsaimin, ya. Dan ulama lebih banyak merojihkan pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Itu kemudian kita membahas
hadis yang ke-40 dari hadis Arba'in. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang pundaknya sahabat yang mulia ini. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri. Kun ka'annaka fid dunya ya gharibun. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang abirus sabil, sekedar transit, nyebrang, musafir saja. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu mengatakan, kalau kalian itu berada di waktu sore, fala tantadhirus sabah, maka jangan tunggu-tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Dan kalau ketika kalian dalam kondisi berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu sore. Khud ya min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan ambillah dari sehatmu untuk masa sakitmu, dari hidupmu untuk matimu. Hadis ini jamaah dirahmati Allah diriwayatkan oleh sahabat yang menjadi ikonnya ulamanya para sahabat, sahabat junior ya, sahabat yang cerdas, yang merupakan ulamanya para sahabat ya. Sahabat yang ketika itu ya termasuk masih kecil, sehingga ketika pengen ikut perang Uhud, Nabi SAW menolaknya. Dan kemudian Nabi menasehatinya ya. Dan ketika itu beliau bercerita, Nabi SAW memegang pundakku. Dikatakan oleh ulama-ulama kita dipegang dari depan. Ini termasuk uslub, caranya Nabi untuk mengajarkan. Jadi Nabi itu Masya Allah dalam mengajar itu luar biasa. Seorang muallim najih, pengajar yang sukses. Sehingga yang diajar Nabi itu ya nggak ada yang ngantuk. Beda kayak ya saya ini mungkin banyak ngantuk. Nabi enggak ya. Kadang-kadang dipegang pundaknya, kadang-kadang dipegang tangannya kayak Ibnu Abbas ketika diajar doa al-istikhara ya, dipegang tangannya. Kadang Nabi SAW di antara uslubnya mengatakan thalathun ya, 3, kadang sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat langsung kemudian fokus, siapa 7 ini ya. Ada namanya sab'atul muhlikat ya. Istanibu sab'al muhlikat ya. Jauhilah 7 yang menghancurkan. Apa itu? Sehingga semua sahabat itu mendengarkan. Termasuk ini dipegang ya. Ada Nabi dengan uslub kisah, dengan uslub kemudian kadang dengan menggambar, menggaris-garisi khata ya khututan. Begitulah Nabi SAW. Dan ini sampai dipelajari dan kemudian dibukukan. Ya, uslub-uslub Nabi dalam mengajar dipelajari di universitas-universitas, bagaimana cara mengajar yang najih ya. Ini salah satunya. Nah, ketika itu Nabi mengajari hal-hal yang baik, termasuk tentang masalah hakikat kehidupan. Dan yang harus tahu tentang hakikat kehidupan tidak harus orang tua. Sebagaimana Ibnu Umar ketika itu masih muda, diberitahu oleh Nabi apa itu hakikat kehidupan di dunia. Apa yang harus kita prioritaskan, yang lebih kita utamakan, apakah dunia atau akhirat? Karena hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang yang asing. Au abirus sabil, atau sekedar lewat, ya. Maka di sini nasihat yang mulia, yang kemudian ya, apa sih yang harus kita prioritaskan ketika kita di dunia ini? Apakah kita harus mengejar dunia dan kita utamakan dunia, atau kemudian kita mengutamakan akhirat? Dan jawabannya semua Nabi mengajarkan pengikutnya untuk mengedepankan dan mengutamakan akhirat ya.
Kenapa? Karena jelas dunia itu diambil dari kata ya ad-dunya, ada kata apa? Dunu, danaah, dani ya. Dilihat dari dunu, dunia itu karena cuman sementara. Makanya Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Perkataan ya, salah seorang keluarga Fir'aun, wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanya mata, kenikmatan sesaat ya. Hanya sebentar. Sebentar, dunia itu hanya sebentar. Dia nikmat tapi sebentar ya. Wa inna darul akhirah hiya darul qarar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Artinya kita yakin dunia adalah sementara dan akhirat ini adalah dunia yang kehidupan yang selama-lamanya. Makanya banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah hakikat dunia. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fa asbaha hashiman tadruhu riyah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra." Ketahuilah, permisalan dunia ini hanyalah senda gurau aja. Yang pertama kayak anak-anak kecil senda gurau ya. Setelah itu zinah bangga-banggakan. Setelah agak dikit besar, anak-anak kecil ya kehidupan ini kayak seperti itu. Masih kecil gurau, senda gurau terus guyon tok isine. Agak besar mulai sisirannya, pakaiannya bagus, pakai jam tangan, zinah, pengen indah. Setelah itu agak tua sedikit ya, takatsurum bainakum fil amwali wal aulad ya. Jadi agak besar dikit saling membanggakan, apalagi kok reuni. Wah, reuni, pengen reuni, kamu udah punya apa ini? Saya sudah S3, saya sudah punya mobil ya. Udah bangga-banggaan ya. Dan itu sering meskipun reuni keluarga itu ya. Ya. Bani apa gitu, kumpul semuanya. Nanti maju satu-satu, anak saya segini, yang satunya kuliah gini, saya sudah dapat ini. Ya nggak punya apa-apa sungkan kadang-kadang ya. Gara-gara reuni, dan saya pernah ikut seperti itu ya. Saling membanggakan. Alhamdulillah saya sudah haji segini kali gitu. Masya Allah, ini ternyata reuni menyambung silaturahim tapi isinya bangga-banggaan diri-diri sendiri ya. Yang satunya cerita anak saya sudah lulus, sudah jadi TNI, sudah gini, subhanallah. Itulah dunia ya. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya dunia ini cepat. Makanya Allah kemudian berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Itulah dunia, ibaratnya kayak mawar. Maka Allah mengingatkan kita, jangan sekali-kali kamu itu senantiasa melirik tetangga-tetangga kamu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan. Jangan kita itu sering melihat tetangga-tetangga, suami istri yang kayaknya kelihatan hidupnya enak. Zahratal hayatid dunya, sebagai mawar kehidupan. Kita tahu namanya kehidupan kayak mawar. Mawar itu indah, wangi, berwarna-warni. Tapi indahnya mawar berapa lama? Sebentar. Indahnya mawar cuman sebentar. Setelah itu akan layu, akan mengering ya. Sebagaimana kehidupan ini ya. Kamathali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu, seperti ya tanaman-tanaman yang kemudian membuat petaninya itu yang nanam itu takjub, hijau royo-royo itu. Tapi setelah itu langsung menguning. Setelah menguning cuman khutama, hancur, kemudian hilang. Itulah dunia ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita prioritaskan untuk mengejar dunia sampai kemudian kita melupakan akhirat kita. Padahal akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka kita jadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat untuk kemudian hanya sekedar membawa bekal. Makanya Allah kemudian berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu
ya dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Oleh karenanya disebutkan Nabi SAW ketika ya tidur kemudian bangun, ternyata terlihat punggungnya itu membekas gitu. Maka sahabat mengatakan, kita buatkan Nabi ini tempat tidur yang bagus. Nabi mengatakan, ya, dikatakan innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin. Sebelumnya mengatakan mali walid dunya, apa sih saya itu dengan dunia, ya. Innama mathali, ya, wa mathalud dunya kamathali raqib. Sesungguhnya permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang sedang musafir. Istadhalla tahta syajarah, yang kemudian dia cuman berteduh di bawah pohon. Faraha wa taraka, ya. Kemudian qala fi dhilli syajarah. Ada yang diriwayat mengatakan qala itu qailulah. Qailulah itu kata ulama tidak harus tidur ya, tapi istirahat sebentar. Cuman istirahat sebentar di bawah pohon, ya. Kemudian raha wa tarakaha, istirahat kemudian dia tinggalkan. Itu yang kemudian Nabi SAW ya, sebutkan. Sehingga kita sebagai seorang mukmin ya sering kemudian mendapatkan tadzkirah peringatan dari ya ulama-ulama kita, bahwasanya kita sudah tahu hakul yakin bahwasanya dunia itu cuman sebentar. Kalau kita hitung dengan umur kita, paling umur kita, ya kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qallaman ya yajuzu dzalik. Sedikit yang sampai kemudian lebih dari 70, tapi kadang-kadang kita lalai. Dan itu dan itu kemudian menunjukkan betapa tipisnya keimanan kita dengan hari akhir dan kematian. Padahal kita yakin. Oleh karenanya seorang ulama besar ya yang bernama Hasan Al-Basri mengatakan, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yakina fihi bi mautin. Saya enggak pernah mengetahui sesuatu yang yakin sekali, tidak ada keraguan, menjadi sesuatu yang ragu, tidak ada keyakinan kecuali kematian. Semua kita yakin kita akan mati, tapi amal kita ini seakan-akan menunjukkan kita ini tidak akan mati, sehingga kita kadang-kadang gampangnya maksiat dan sering kita melupakan akhirat, ya. Dan itu benar kata Hasan Al-Basri, ya. Padahal kalau keimanan kita dengan hari akhir itu benar-benar sesuai dengan yang kita ya omongkan, itu Masya Allah kita akan menjadi ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bertaubat, yang senantiasa kemudian qanaah, yang senantiasa kemudian beribadah, bukan malah sebaliknya menunda-nunda taubat, tidak pernah puas dan jarang beribadah, ya. Dan jarang beribadah. Maka kita ingat perkataan Umar bin Abdul Aziz Khalifah ketika dia khutbah. Ada 3 momen khutbah yang sangat pendek beliau. Di antaranya beliau mengatakan, ayuhan nas, innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk. Thumma arkadahum. Kemudian Allah mematikan makhluk-makhluk itu. Thumma yab'athuhum. Kemudian Allah membangkitkan mereka dari ya tidur mereka. Artinya Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah mematikannya, kemudian Allah membangkitkan. Fa in kunna musaddiqin, kalau kita kok percaya dengan hal itu, fanahnul hamqa, ya, fakunna, maka kita ini orang bodoh. Coba didengarkan, diperhatikan perkataan Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan Allah kemudian mematikannya, kemudian Allah membangkitkannya lagi. Kalau kita percaya hal itu, maka kita ini orang-orang bahlul, kita ini orang-orang bodoh. Wa in kunna mukadzibin, tapi kalau kita ini kok mendustakan, maka kita ini binasa. Kemudian dia salam. Khutbah yang singkat, tapi kemudian maknanya berbeda. Kenapa? Karena dia seakan-akan mengingatkan, manusia, kamu semuanya manusia.
Allah menciptakan manusia makhluk ini kemudian Allah mematikannya dan membangkitkannya. Kalau kita ini percaya maka kita ini bodoh. Kenapa? Karena kalau seandainya kita percaya, kenapa amalan kita ini kayak tidak percaya gitu loh. Kenapa kita masih sering maksiat dan kemudian dunia dan dunia terus gitu. Apa yang kita berikan kepada akhirat itu kadang-kadang gak ada. Bahkan sehari itu mungkin sangat sedikit sekali. Seakan-akan kita ini tidak yakin akan mati dan tidak yakin akan dibangkitkan. Tapi kalau kita mendustakan itu ya kita ini hancur binasa. Ya. Berarti ya memang harus kita yakin. Tapi yakin kita itu kemudian kita harus beramal. Ya. Kita harus beramal. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ajibtu ya mimmanid dunya muwalliyatun anhu wal akhiratu muqbilatun ilaihi yastaghillu bil mudbira wa yu'ridu anil muqbila. Saya itu takjub ya, heran dengan orang yang dunia itu pasti berpaling meninggalkannya, sementara akhirat pasti akan mendatanginya. Artinya bayangkan kalau ada orang yang kemudian dia itu ngejar seseorang yang tidak senang dengan dia dan pasti akan meninggalkan, sedangkan dia itu nggak perhatian sama seseorang yang akan setia dengannya. Ya. Berarti kita mengatakan orang seperti itu bodoh. Begitu juga yang dikatakan oleh ya Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya heran ya, dengan orang yang ada di dunia ini. Dia itu yakin akan ditinggalkan dunia dan dunia juga berpaling meninggalkannya. Sedangkan akhirat ya itu akan segera mendatanginya, tapi dia sibuk dengan yang berpaling dan lalai dengan yang akan datang ya. Padahal nasib kita baik buruknya di akhirat ya itu tergantung nasib kita, tergantung perbuatan kita di dunia ya. Kalau seandainya di dunia ini kita sengsara, paling sengsaranya ya cuma 30 tahun, 40 tahun, paling lama sampai 70 tahun. Tapi kalau seandainya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak seperti yang menjadi orang-orang yang sengsara di akhirat, yang mana sengsaranya di akhirat tidak ada batasnya ya. Sengsara di akhirat adalah kesengsaraan yang kekal ya. Maka alangkah ruginya orang-orang yang kemudian mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Maka bagaimana seharusnya sikap kita? Itu yang kemudian disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar ketika dia dinasihati oleh Nabi SAW untuk ya menghadapi dunia ini. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah menjadi muslim yang cerdas. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min akyas? Wahai Rasulullah, mukmin mana sih yang cerdas itu? Dijawab oleh Nabi, lima aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang cerdas itu yang sering banyak mengingat kematian ya. Wa ahsanuhum ya, dan yang paling bagus lima ba'dahu isti'dada, setelah mati itu persiapan. Jadi banyak bagus persiapannya setelah meninggal. Ya, orang yang seperti ini pasti akan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kebaikan yang saya sampaikan tadi. Sering bertaubat, akan semangat beribadah, dan dia akan qanaah, enggak akan menjadi orang yang tamak, rakus, gangsangan ya. Kenapa? Ya karena dia ingat dengan kematian. Sebaliknya, kalau orang yang tidak pernah mau mengingat kematian, angan-angannya terlalu panjang, dia tidak akan kemudian terucap mudah untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Berat untuk kemudian bertaubat. Dan akan sangat-sangat malas untuk beribadah, serta dia tidak pernah qanaah, tidak bisa ya merasa puas ya. Seperti orang kafir yang senantiasa ya alladzi jama'a malau wa 'addada, mengumpulkan harta terus dan dihitung-hitung. Apalagi sekarang zaman semuanya dengan angka. Hartanya dihitung terus meskipun enggak harus dihitung lewat begini ya. Dihitung, dilihat terus ya, saldonya, ATM-nya dari HP-nya. Dikit-dikit melihat saldo, dikit-dikit melihat saldo. Bagaimana bisa menambah saldo ya? Bukan berpikir bagaimana bisa menambah amalnya, nambah hafalan Al-Qur'annya, nambah ilmu agamanya, nambah semangat beribadah.
tapi orientasinya hanya harta. Gimana saya bisa menambah tanah, bisa menambah ya saldo, bisa menambah kendaraan, bisa menambah ini dan itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ya cara supaya kita bisa ya memprioritaskan akhirat daripada dunia adalah kita benar-benar meyakini dengan hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir ya, dan mengetahui hakikat dunia. Karena kalau sejatinya kita ini beriman benar-benar dengan hari akhir, insya Allah semangat kita untuk beribadah itu akan terjaga ya. Tapi kalau kita ini sering lalai dengan hari akhir, itu akan muncul kemudian maksiat-maksiat. Oleh karenanya banyak Allah itu mengingatkan ya, untuk kemudian kita ini ya mengingatkan akhirat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya bergandengan iman dengan Allah dan iman dengan hari akhir itu sampai 20 kali. Sampai 20 kali. Artinya penting sekali ya. Dzalika yu'adu man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu adalah nasihat bagi kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena kalau kita iman kepada Allah dan iling kepada hari akhir, ya nanti saya akan dihisab, ya nanti akan kemudian ada mizan, ya nanti kemudian ada namanya qantara, ya nanti kemudian ada namanya ya yaumul akhir. Nanti pasti kita akan kemudian ya Allah nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang pengen kemudian ya mendolimi temannya, saudaranya, istrinya, anaknya akan berpikir ya, akan berpikir. Pernah kita bahas tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, atau kemudian falyukrim jarahu, atau kemudian falyukrim dhaifahu. Kenapa? Kenapa Nabi kok mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Dibuka dengan ini. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya, muliakan tetangganya, katakanlah yang baik atau diam. Karena memuliakan tetangga, karena memuliakan ya kemudian tamu ini tidak mudah, berat. Perlu duit, perlu waktu. Gak akan bisa dilakukan kecuali orang yang benar-benar iman dengan hari akhir yang nanti akan dapat balasan. Kalau enggak, ngapain ada tamu kita siapkan, ngabis-ngabisin duit ya. Tapi kalau dia ingat ada balasan di hari akhir, ya kita diperintahkan ikramud dhuyuf gitu, memuliakan tamu. Maka dia akan mempersiapkan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Kenapa? Nanti ada balasannya. Begitu juga ucapan ya. Orang kalau imannya baik kepada hari akhir, dia akan mengontrol ucapannya. Gak akan mudah ngomong, gak akan mudah kemudian ya menggunjingin orang, menulis yang gak baik, menyakiti hati orang lain. Kenapa? Dia takut nanti akan kemudian dihisab ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kemudian kita ya kalau sudah mengetahui prioritas ya yang benar, mana yang harus kemudian kita utamakan, apakah kita mengutamakan dunia atau akhirat ya, maka hendaknya kita membaca dan ya mempelajari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Dua kondisi. Jadilah ketika kita di dunia ini di antara satu dari dua kondisi ini. Kalau kita ya memilih kita ini menjadi orang yang asing atau menjadi orang yang hanya transit, itu saja. Dan inilah hendaknya kita ya, seorang mukmin, seorang muslim yang hidup di dunia. Yang pertama ya, kita menjadi seakan-akan orang yang asing. Namanya orang asing itu kita hanya sekedar mukim di sana, tidak menetap. Contohnya ada orang yang kerja di Malaysia, hatinya masih senantiasa ke Indonesia, dan dia tidak pernah berharap kemudian akan menetap di sana sehingga dia akan membangun rumah megah di sana. Tidak.
Yang namanya orang yang hanya sekedar mukim di sana, karena apa kok ke sana? Karena pengen mengambil bekal, mengumpulkan bekal untuk di mana? Untuk di rumahnya nanti di Indonesia. Sehingga di sana tidak akan berpikir saya akan membangun rumah yang megah, tidak. Bahkan dia akan rela punya kontrakan yang sederhana pun nggak jadi masalah. Yang penting dia ngumpulkan modal untuk nanti di mana? Di tempat aslinya di Indonesia. Begitulah dunia. Nabi memerintahkan kita, wahai umatku, seakan-akan mengatakan begitu. Jadilah kamu ketika di dunia ini seperti orang asing. Yang mana orang asing ini nggak akan kemudian pingin cita-citanya selamanya di situ, sampai membangun rumah dan kemudian mengutamakan di situ, lupa dengan balik pulang, tidak. Dan orang yang kemudian cuman sekedar orang-orang yang mukim karena ada bisnis atau ada apa, dia tidak akan kemudian iri dengan penduduk setempat. Artinya mereka beda dengan saya. Saya orang Indonesia, mereka orang Amerika, bahasanya juga beda. Nggak mungkin saya iri sama mereka. Nggak mungkin saya kemudian ya memiliki dengki dengan mereka. Maka di dunia kita juga itu diingatkan tidak memiliki rasa dengki. Ya. Ini hanya dunia. Ya. Ini hanya sekedar dunia dan tidak lama. Artinya hanya sebentar. Maka siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan ya di dunia ini, maka bersyukur. Dan barang siapa yang Allah berikan dia ya sesuatu yang sederhana di dunia, maka ketahuilah ini hanya dunia, tidak kehidupan kita. Ya. Makanya ketika Nabi SAW mendapatkan kenikmatan di dunia atau mendapatkan keburukan di dunia, artinya nasib yang mungkin tidak mengenakan. Ya. Nabi senantiasa mengatakan innamal aisyu aisyul akhirah. Innamal aisyu aisyul akhirah. Ketika mendapatkan kesedihan, menghibur dirinya. Ya, kehidupan itu yang sejati adalah di akhirat. Ini hanya di dunia sebentar. Kalau mendapatkan kenikmatan tidak euforia, tidak bangga sampai lupa diri, dia juga mengatakan innamal aisyu aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu ya kehidupan di akhirat. Ini kenikmatan gak ada apa-apanya di akhirat. Jadi jangan terlalu ya. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, sudah ditakdirkan. Mendapatkan keburukan, kita mengucapkan innamal aisyu aisyul akhirah. Mendapatkan kenikmatan yang besar, jangan kita lalai. Nanti lebih nikmat, innamal aisyu aisyul akhirah. Ya. Jadi sekedar hanya sebentar. Ya. Gharibun, orang asing. Yang mana kalau orang asing itu ya nggak menetap di situ dan nggak kemudian iri sama orang-orang yang setempat. Kita cuman sekedar di situ paling cuman dagang atau kerja cari modal. Maka carilah modal yang terbaik untuk balik ke negeri asalnya. Yang kedua, kalau kita tidak menjadi orang yang asing, ya maka jadilah abirus sabil, orang yang hanya sekedar transit. Ya. Transit. Kita semua ya yang sudah pernah ke luar negeri, contohnya pengen umroh, umrohnya kemana? Ke Mekah. Tapi kadang-kadang pakai pesawat, pesawatnya Turki, maka terpaksa pasti transit ke Turki. Yang namanya transit ya tidak lama, ya tidak untuk dagang, tidak untuk kemudian mencari modal, transit tok. Ya. Artinya cuman istirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun kita tahu bandara yang ada di Turki itu bersih luar biasa, besarnya luar biasa, bahkan mungkin indah daripada rumah kita. Ya, seumpama ya, karena naik pesawat ibaratnya. Bandaranya besar, megah, toiletnya kromakumullah, itu bersih, wangi. Daripada mungkin toilet kita yang ada di rumah. Tapi apakah kemudian kita akan santai-santai di sana? Oh nikmat itu. Sampai dipanggil penerbangan menuju ke ini akan segera ya take off. Kemudian kita masih santai. Oh enak, senang di sini. Ya enggak ya. Pasti kemudian kita akan ya segera untuk meninggalkan. Begitulah kehidupan dunia. Kalau kita tidak menjadi seperti orang asing, ya jadilah sekedar sebagai transit, sebagaimana sabda Nabi. Ya. Innama mathali wa mathalud dunya ya kamathali raqib istadhalla tahta syajarah faraha wa tarakaha.
permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang berjalan, yang kemudian ya bernaung di bawah pohon sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan, tidak kemudian berlama-lama. Sehingga hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kita supaya ya tidak berangan-angan panjang, akan tetapi ya senantiasa kemudian mengingat kepada akhirat ya. Meskipun kita kemudian tidak dilarang untuk mengambil bagian kita di dunia. Makanya Allah kemudian berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah, ambillah bagian kamu di akhirat, wa la tansa, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya utamakan akhirat dulu, tapi jangan lupa dengan dunia. Jangan kemudian kita ya tenggelam di dalam dunia sehingga kemudian kita lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Kalau seperti itu jamaah yang dirahmati Allah, maka ditakutkan akhirat kita akan binasa. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau engkau dalam kondisi berada di sore hari, maka jangan kamu tunggu-tunggu sampai pagi. Kalau engkau dalam kondisi berada di pagi hari, maka jangan kamu tunggu sampai kemudian sore ya. Kenapa? Karena kadang-kadang jamaah kita ini merasa seakan-akan pasti nanti kita akan sampai pagi. Kenapa? Karena seringnya kita ini sudah mengalami ya pekan demi pekan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus hidup saja, sehingga kadang-kadang itu ya udah nanti saya lakukan pagi ya. Maka nasihatnya, idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau dalam kondisi ya sore hari dan bisa mengerjakan, jangan tunggu-tunggu nanti pagi. Kenapa? Karena kita tidak tentu. Tidak ada ya ucapan bahwasanya pagi itu adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan. Artinya tidak kemudian kita mengatakan pagi itu adalah suatu kenyataan yang pasti akan kita dapatkan, belum tentu. Ya, bisa saja ketika kita pulang tidur kemudian tidak bangun lagi. Maka diingatkan, seorang muslim hendaknya seperti itu ya. Segera untuk kemudian beramal. Selama dia bisa mengerjakannya, maka janganlah ditunggu-tunggu sampai kemudian pagi. Begitu juga ketika pada waktu pagi, jangan kemudian menunggu sampai sore. Bisa mengerjakan hari ini, jangan ditunggu sampai esok ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kita ketika Nabi ya ditanya tentang masalah solat yang khusyuk. Nabi mengatakan, sholli sholatal muwaddi'. Solatlah kamu sebagaimana solatnya orang yang akan ya meninggal dunia, artinya solat yang terakhir. Sehingga ketika dia merasa ini adalah solat yang terakhir, solatnya akan menjadi khusyuk. Dan seperti itulah ya yang diharapkan itu. Tidak kemudian pasti besok kita masih hidup, tidak ya. Artinya ya kita ini ya disuruh untuk kemudian langsung mengerjakan. Jangan nunggu-nunggu, karena belum tentu kita ini masih hidup. Ulama mengatakan ahsanul khair a'jaluhu. Sebaik-baik ya amalan yang baik adalah yang paling ya kita kerjakan lebih dulu ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya wa khud ya, min sihatika limaradika. Dan ambillah ya dari sehatmu untuk sakitmu. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu ketika kita sehat, Masya Allah, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa sholat, qiyamul lail. Tapi kalau sudah sakit ya, pengen sujud itu mata kayak mau copot ya. Baca Quran berat ya. Berapa banyak orang-orang yang sakit, yang tadinya malas ke masjid, sekarang dia kakinya nggak bisa dibuat jalan. Dia berharap dan mengucapkan di depan kita, yo kok nggak sembuh-sembuh, pengen ke masjid. Kalau seandainya sembuh, saya pengen ke masjid ya. Dan seperti itulah ya. Oleh karenanya sahabat yang mulia itu menasihatkan, khud, ambillah min sihatika ya limaradika, dari sehatmu untuk sakitmu.
Apalagi ketika kita masih sehat jamaah, kemudian kita senantiasa qiyamul lail, kita senantiasa mengerjakan puasa-puasa yang sunnah, kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lainnya. Kok qadarullah Allah memberikan kita ujian sakit berbulan-bulan, meskipun kita nggak bisa qiyamul lail dengan sempurna, meskipun kita tidak bisa sholat dengan sebaik-baiknya, tapi kita tetap masih diberikan pahala sebagaimana kita sehat. Kebiasaan kita ketika kita sehat, kemudian qiyamul lail, tapi qadarullah Allah uji kita dengan sakit, maka itulah kemuliaan Allah, itulah kemurahan Allah. Allah memberikan kita pahala meskipun kita tidak bisa qiyamul lail gara-gara sakit, tapi kita ingin, ya. Tapi kalau kemudian kita hanya berangan-angan ketika kita sakit, ya, belum ada jaminan jamaah yang dirahmati Allah. Dan hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ala Sahihainnya. Beliau meriwayatkan dari Nabi, ya, dari sahabat yang mulia, Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, perhatikanlah 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena banyak orang yang kemudian berpikir nanti kalau saya sudah tua akan menjadi baik. Ya. Belum, ya, tentu ada jaminan kita sampai tua. Siapa yang menjamin kita ini bisa sampai tua? Ya. Jangan sampai kemudian kita yakin sehingga sekarang masih muda kita foya-foya. Tidak. Masih muda kita gunakan untuk beribadah. Nah, kalau sudah tua kok jadi orang baik, itu sudah tidak begitu kemudian tidak menjadi istimewa. Kenapa? Ya, karena sudah tua. Meskipun kita lihat banyak orang tua juga yang semuanya tidak baik. Tapi kalau seandainya orang tua itu sudah baik, rajin ke masjid, sudah, karena memang sudah mampu atau bau tanah, ya. Makanya yang Allah puji, yang Nabi SAW istimewakan itu seorang pemuda, ya. Syababun nasha'a fi ta'atillah. Ibaratnya, ya, sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang yang dapat naungan di mana tidak ada naungan, la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu rata-rata adalah pemuda, ya. Syabab, ya, seorang pemuda, nasha'a yang tumbuh, ya, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji adalah pemuda, ya. Tapi kalau orang tua, ya biasa, ya. Syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik, sudah kita bahas. Sehatmu sebelum, ya, sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan kayamu sebelum miskinmu, ya. Kalau sudah miskin, jangankan untuk, ya, orang lain, untuk diri kita aja kadang susah. Untuk kemudian kita putar kebutuhan sehari-hari itu kadang kita pusing. Bagaimana bisa mau sedekah, kadang-kadang susah sudah. Tapi selama kita sekarang masih punya, ya, kesempatan kita untuk kemudian bersedekah, ya, untuk mengeluarkan duit, ya. Karena kalau sudah miskin, meskipun bisa tapi susah. Kalau seandainya kayanya aja tidak bisa, maka bagaimana dengan, ya, miskinnya? Susah, lebih susah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghika qabla sughrik, dan waktu luangmu sebelum waktu, ya, waktu sibukmu. Artinya ketika kita diberikan waktu kosong luang, ya, tidak sibuk apa-apa, maka ketika itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amalan ibadah, ya. Wa hayatika qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum, ya, matimu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berteriak-teriak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya, dan surat Al-Munafiqun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai ketika kematian sudah mendatanginya, sedangkan ketika dia masih hidup dia tidak mau beramal. Ketika sudah mati dia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, balikkan aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal saleh, supaya saya bisa beribadah, supaya saya bisa ke masjid, supaya saya bisa menuntut ilmu lagi,
supaya saya bisa kemudian melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat yang akan dia ucapkan dan pasti akan diucapkan. Tapi kalau seandainya dibalikkan, Allah sudah tahu. Walau rudduhu la'at. Kalau seandainya dibalikkan lagi ke dunia, la'at, akan balik lagi tidak mau beramal. Begitulah manusia. Maka sebelum kita nanti menyesal di kuburan nanti, maka menjadi orang yang cerdas kita sekarang mengingat dan kemudian kita gunakan masa hidup kita sebelum mati kita. Ya. Termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Jangan seperti orang yang kemudian mereka ketika sudah meninggal dunia, ya Allah, akhartani, mau dicabut nyawanya, ya Allah, berikan aku muddah, berikan aku ya Allah waktu, tangguhkan waktuku supaya bisa berinfak, bersedekah, berinfak, beramal soleh, supaya menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik. Tidak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dan kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gak bisa. Di belakang kamu ada barzah. Disebut barzah. Apa itu barzah? Barzah itu adalah disebut barzah itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada penutup, ada yang kemudian memisahkan antara laut yang antara air tawar dan air yang asin. Nah, begitu juga barzah disebut barzah karena memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sekarang kita di dunia. Nanti ketika meninggal dunia maka kita masuk ke alam barzah, yang sering disebut sebagai orang itu alam kubur. Bukan berarti kalau alam kubur itu kalau nggak dikubur nggak ada alam kubur. Meskipun dia tidak dikubur, meskipun dibakar dan dibuang ke laut, tetap dia itu masuk ke alam barzah. Yang mana kalau ada alam barzah itu pasti akan ada fitnah kubur, meskipun nggak di kuburan. Kalau sudah fitnah kubur, namanya fitnah kubur itu adalah imma na'im wa immal adab. Kalau nggak nikmat ya adab. Udah tinggal barzah situ. Jadi kadang-kadang ada orang yang kemudian mendebat, alam kubur kalau nggak dikubur gimana? Ya kayak Fir'aun. Fir'aun itu kata ulama jelas dalam Al-Quran, Fir'aun itu meninggalnya di mana? Di laut. Kemudian diabadikan, tidak dikubur. Begitu juga tentaranya Fir'aun meninggalnya di laut dan kemudian dimakan oleh ikan-ikan, tidak tersisa. Tapi kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Berada di alam barzah yang api neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, keluarganya, asyiyan wa ghudwa. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa asyiya. Wa yawma taqumus saa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan besok pada hari kiamat. Artinya sekarang itu dia dalam alam barzah, alam kubur, alam barzah. Disebut alam kubur kenapa? Karena banyaknya kalau orang meninggal itu dikubur. Nah kalau seandainya nggak dikubur juga tetap alam barzah. Kalau nggak nikmat azab. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita harus kemudian mengingat dan meresapi hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu dalam kondisi sore, maka jangan tunggu-tunggu sampai pagi untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu dalam kondisi pagi-pagi, jangan tunggu-tunggu untuk beramal. Khud, ambillah min hayatika li maradik. Ketika kamu hidup, ketika kamu sehat, li sihatika min sihatika li maradika. Ketika kamu ambillah dari sehatmu untuk sakitmu, dari hidupmu untuk matimu.
Kesimpulan dari hadis yang kita bahas, ya, yang pertama bahwa dunia adalah fana dan cuma sebentar, jelas ya. Seperti Zahroh tadi, seperti bunga yang indah memang dunia ini, seakan-akan wangi semerbak. Innamad dunya khulwatun khadirah. Dunia itu kata Nabi seperti ya khulwatun khadirah, manis rasanya, enak dipandang karena hijau. Inilah sifatnya dunia kata Nabi. Dirasakan itu manis, dilihat, disawang, dilihat itu indah, tapi ya cuman sebentar. Kayak apa? Kayak Zahroh, bunga mawar ya. Kemudian kehidupan yang sesungguhnya yang lebih abadi adalah akhirat. Innamad akhiratu hiya darul qarar. Innal akhirah, sungguhnya akhirat, hiya darul qarar ya. Maka kebahagiaan kita ya di akhirat itu tergantung dengan amalan kita di dunia. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tidak pantas bagi orang yang sudah paham mana yang lebih ya baik dan lebih utama, ternyata masih kemudian mengutamakan dunia. Artinya orang yang sudah tahu ya bahwasanya kita ini harus memprioritaskan akhirat dan lebih baik akhirat, tapi ternyata masih mengejar yang lebih ya rendah, yaitu dunia. Disebut dunia juga min danaah ya. Danaah itu rendah. Makanya kehidupan dunia itu ya meskipun indah, tapi indahnya itu rendah ya. Contohnya kalau kita punya rumah yang tingkat 1 itu ngelihatnya kayak indah ya. Tapi ketika rumah kita semakin tinggi ya, penglihatan kita semakin banyak dan lebih indah ya. Jadi keindahan dunia itu hanya rendah. Seperti kehidupannya kita mulai dari janin ya, kemudian dunia dan anak-anak. Anak-anak itu kalau diberikan mobil-mobilan itu seneng, indah kayaknya gitu. Bisa dibawa kemana-mana gitu. Bahkan rela gulung-gulung nangis ketika minta mainan apa? Mobil-mobilan. Dia rela nangis luar biasa. Tapi ketika dia sudah mengetahui keindahan yang lebih tinggi karena sudah dewasa, ya dia akan kemudian berpikir, ngapain saya dulu kok nangis gara-gara apa? Mainan yang hanya tapi kita sekarang pengen apa? Mobil beneran gitu. Kerja luar biasa pengen beli mobil beneran. Tapi nanti ketika kita lebih tinggi lagi di akhirat ya, kita akan berpikir, buat apa mobil di dunia kayak gitu sampai kita ini. Kita maunya kayak mobil di akhirat. Begitulah ya. Kehidupan dunia ini ya rendah ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya seorang muslim mengambil satu di antara dua ya yang disebutkan oleh Nabi di dalam menyikapi apa? Dunia. Kalau tidak kemudian kita ingin menjadi orang yang asing, ya kita hanya ingin menjadi orang yang transit saja, sekedar sebentar saja di dunia ini. Kemudian jangan menunda-nunda amal ya. Kalau dalam kondisi pagi, jangan ditunda sampai sore. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi saya dan umumnya untuk jamaah semuanya. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Ya, fadhal. Perumpamaan itu ada tiga pertanyaan. Dua perumpamaan itu antara bukaan nakawalibun atau abdul sabil. Apakah dua-duanya itu sama derajat atau ada yang utama? Ya. Kalau yang lebih utama lagi, artinya apakah sama atau utama ya. Kalau kita ini menjadi orang yang asing, berarti kita itu singgah. Intinya sama ya. Cuman yang lebih ditekankan itu artinya yang lebih berat. Cuman sekedar transit, karena transit itu ya cuman sebentar sekali ya. Tapi intinya sama. Karena orang yang merantau, yang sekedar dia mukim bukan asli situ, pasti pengen balik ya. Tapi kalau ditekankan, artinya lebih supaya menjadi dorongan kita, yaitu sekedar roha wataroka, sekedar mampir tidak untuk apa-apa. Dan kalau kita mampir tidak apa-apa, itu kita tidak akan kemudian mencari apa-apa, dan berbekal itu pun sedikit. Kalau kita membawa bekal banyak, maka akan memberatkan. Makanya kalau orang yang mengingat yang hanya sekedar duduk istirahat sebentar dan melanjutkan, itu benar-benar Masya Allah. Artinya kalau dia memiliki harta dan ini, dia akan gunakan sebaik-baiknya untuk akhirat ya. Wallahu alam. Tapi intinya sama
Intinya sama. Pertanyaan yang sangat jeli ya. Jazakumullah khairan katsiran ya, tapi intinya sama. Cuman yang lebih, kalau kita lihat yang lebih lagi untuk supaya menjadi dorongan kita ya sekedar transit. Nah, transit itu kan nggak mampir lama artinya ya. Dan memang kehidupan ya begitu. Ada yang memang sampai beberapa tahun, sampai menua. Ada yang kemudian ya tidak sampai tua, pemuda sudah meninggal dunia ya. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Mungkin yang ini tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.